Pak, secara pribadi ini apa ada usaha Bapak dalam menggagalkan pencalonan legislatif dia Bapak itu? Oh, itu dia. Ini kan beredar isu-isu ini perkara politik apa, isu politik enggak. Saya tegaskan tidak. Baik Pak Parlian, beberapa waktu yang lalu muncul tiba-tiba pencabutan surat kuasa khusus kepada Bapak dari Bapak JB Segala. Kedepannya Bapak melaporkan ini atau mempertanyakan ini sebagai apa Bapak datang ke kejaksaan? Jadi gini, di Undang-Undang Tipikor itu sendiri ini siapapun bisa mengakses ini ya, karena ini putusan ini terbuka untuk umum ini. Ini putusan Mahkamah Agung. Ini di pertimbangannya di halaman di dalam pertimbangan dikatakan bahwa terdakwa menjabat sebagai pelaksana gugus tugas COVID-19 Kabupaten Samosir hanya 14 hari sejak tanggal 17 Maret 2020 berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 89. Kemudian sejak tanggal 31 Maret 2020 digantikan oleh Dr. Andus Rabini Simbolon SE selaku Bupati Kabupaten Samosir berdasarkan surat keputusan nomor 117 tahun 2020. Selanjutnya Dr. Andus Rabini Simbolon SMM bersama tim relawan memindahkan packing bantuan ke rumah dinas Bupati dan menempelkan stiker bergambar Bupati Samosir Dr. Andus Rabini Simbolon pada setiap kantong paket bantuan untuk dibagikan kepada masyarakat. Maka dengan demikian pengelolaan dana siaga darurat penanggulangan bencana non alam penanganan COVID-19 terbukti justru dimanfaatkan dan dinikmati untuk kepentingan pribadi Bupati Samosir Dr. Andus Rabini Simbolon. Ini pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung di dalam putusan. Jadi ini bukan saya yang menyebutkan. Kalau udah di pertimbangan hukum berarti itu fakta persidangan. Ya, itu udah fakta persidangan. Nggak mungkin di dalam pertimbangan hukum tidak ada di fakta persidangan. Oke, terima kasih buat rekan-rekan wartawan yang hadir di sini. Kami mendatangi kantor Kejari ini adalah dalam rangka menindaklanjuti kunjungan kami ke Kejari situ minggu yang lewat untuk mempertanyakan laporan pengaduan masyarakat yang telah kami buat sekitar September tahun 2022. Karena Kejatisu minggu yang lewat menyatakan bahwa berkas pengaduan itu telah dikirim ke Kejari atau Kejari. Nah, kami datang ke sini barusan kami bicara, ternyata Pak Kejari, Kepala Kejaksaan Negeri Samosir ini tidak ada, tadi baru keluar. Jadi kami tadi ketemu dengan pejabat yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa karena ini bukan ranah mereka, jadi mereka bilang kami tidak tahu masalah ini apakah sudah nyampe atau tidak ini berkasnya. Akan nanti Kejari sama Kejatisu. Jadi tapi sepertinya berkas itu belum nyampe ke sini. Sepertinya berkas itu belum nyampe ke sini. Nah, mereka juga cari tadi katanya berkasnya belum nyampe ke sini. Jadi selanjutnya kami akan mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mempertanyakan ini, untuk mempertanyakan berkas ini bagaimana. Gitu. Sebelumnya kan udah Kejaksaan. Betul. Kejati bilang bahwa berkasnya sudah dikirim ke Kejari. Jadi tapi ternyata di sini belum itu tadi kejaksanya Kejari sini tidak ada dan pejabat yang berwenang untuk menginformasikan itu kasih intel juga tidak ada. Jadi kami ketemu dengan jaksa yang lain. Izin Pak, apa dasar Kejati Sumatera Utara menyampaikan ke Kejari Samosir, padahal seperti kita ketahui bersama ketika proses hukum ini dituntut oleh Kejari Samosir dan sudah ditetapkan tersangka ketika itu oleh PN Baligi, pada peradilan Pak JB Segala sudah menyatakan status tersangkanya gugur.
karena tidak memenuhi prosedur. Nah, akhirnya kan ini sudah diangkat oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Harusnya semua sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi. Kenapa Kejaksaan Tinggi justru melimpahkan lagi ke Jari, padahal sebenarnya kewenangan penyidikan dimulai lagi oleh Kejaksaan Tinggi ketika itu? Betul, ya ini perkaranya yang lain ya, yang Bapak terdakwa itu nggak salah stay-nya dikeluarkan oleh dari Kejati itu. Tapi itu dia kemarin alasannya ini karena lokus deliktinya di wilayah hukum Kejari sini, sehingga laporan pengaduan itu dikirim ke sini. Kita tanya tadi, mereka bilang kurang tahu berkas itu udah ada penyidik karena bukan kewenangan mereka, katanya itu ngasih intel. Tapi nggak apa-apa, tapi kita akan ke Kejati situ untuk mempertanyakan itu. Tapi menurut mereka sepertinya berkas itu nggak nyampe sini. Baik Pak Parulian, beberapa waktu yang lalu muncul tiba-tiba setelah Bapak Konferensi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara muncul pencabutan surat kuasa khusus kepada Bapak dari Bapak Jabir Segala. Nah, kedepannya Bapak melaporkan ini atau mempertanyakan ini sebagai apa Bapak datang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Samosir? Jadi gini, di Undang-Undang Tipikor itu sendiri, satu pasal 41 atau 42 ya, itu ya siapa masyarakat boleh melaporkan itu. Bahkan masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi ini justru mendapat penghargaan dari pemerintah. Artinya saya juga bisa siapapun dan rekan-rekan wartawan. Berarti Bapak sebagai pribadi nih ya? Sebagai masyarakat. Dan juga sebagai seorang praktisi hukum. Ya. Pak, ini Pak secara pribadi ini apa ada usaha Bapak dalam menggagalkan pencalonan legislatif dia Bapak itu? Itu dia. Ini kan beredar isu-isu ini perkara politik apa, isu politik enggak. Saya tegaskan tidak ada hubungannya dengan masalah politik, tidak ada kaitannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena pengaduan masyarakat ini kami lakukan itu jauh sebelumnya, bulan bulan Agustus 2022. Pada saat itu kami lakukan belum ada tahapan pemilu. Baik itu tahapan capres, siapa capresnya belum ada, siapa caleg, bacalek itu belum ada. Jadi ini murni adalah dalam rangka penegakan hukum. Tidak ada masalah pencalegan nggak ada. Tidak ada, berarti tidak ada untuk menggagalkan Pak ya? Nggak ada, sama sekali tidak. Bagaimana saya mau menggagalkan itu? Saya partainya pun saya nggak tahu. Saya ada kewenangan saya di partai di si caleg ini nggak ada hubungannya. Ya. Jadi ini perlu saya sampaikan juga. Kami sebagai kuasa hukum dari Pak Jabir Segala di persidangan ya di mahkamah khusus untuk kasasi, kami sudah mendapatkan putusan Mahkamah Agung. Kami sudah mendapatkan itu dan kami sudah baca. Jadi serasa juga Kejaksaan Negeri Samosir sudah menerima putusan itu. Karena kenapa saya bilang itu? Karena putusan Mahkamah Agung itu sendiri telah dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Samosir. Sudah dieksekusi itu, sehingga di dalam pertimbangan hakim di putusan itu dikatakan situ ya, ini saya sampaikan ini putusan Mahkamah Agung pertimbangannya, bukan pendapat gue ya. Di situ dibuat bahwa terdakwa Jabir Segala itu tidak terbukti menikmati atau mengambil keuntungan dari APBD untuk penanggulangan dana COVID ini. Justru Bupati Samosir, ex-Bupati Samosir, dipertimbangkan ya Bupati Samosir Rapini Simbolon, justru dia yang mendapat manfaat dan menikmati anggaran COVID itu untuk kepentingan pribadinya. Itu dipertimbangkan di pertimbangan putusan Mahkamah Agung. Jadi justru Bupati Samosir yang pada saat itu Rapini Simbolon justru dia yang menikmati. Jadi ada dua peristiwa sini, ada kerugian negara, ada yang menikmati. Kerugian negara sekian, yang menikmati menurut pertimbangan Mahkamah Agung menikmati justru Bupati Samosir. Itu dipertimbangkan ya, nanti boleh dilihat diakses di pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Nah itu, kita mungkin mengarahkan ya agar ini kejaksaan negeri yang kita cintai dan masih kita percaya ini agar adil dalam penegakan hukumnya. Kalau memang ini terbukti seperti yang sudah diputuskan di dalam putusan Mahkamah Agung, ya udah lakukan penyidikan, keluarkan seperindik. Itu harapan kita dari sebagai masyarakat.
Demikian ya. Ini. Jadi ini bukan pendapat saya. Ini saya membacakan putusan Mahkamah Agung. Barusan ada Bapak Parlian Siregar, tetapi dia mengatakan dirinya saat ini mewakili diri sendiri sebagai praktisi hukum, melaporkan terkait tentang persoalan daripada laporan terhadap para pendisebulun atas putusan ingkrah dari Mahkamah Agung. Terkait itu Pak Kasih, boleh dijelaskan bagaimana proses tadi pembicaraan dengan Bapak Parlian Siregar? Ya, terima kasih. Jadi memang tadi kita menerima Bapak Siregar tadi ya selaku kuasa hukum dari Pak Jabiat mempertanyakan terkait dengan tindak lanjut laporan pengaduan mereka yang katanya sudah disampaikan ke Kejati Sumut. Nah, terkait dengan hal tersebut kita bisa menyampaikan bahwa sampai saat ini ya, jadi ya perlu kami tekankan sampai saat ini kita belum ada menerima surat terkait dengan pengaduan tersebut. Kita di Kejati Samosir belum ada menerima surat pengaduan tersebut. Tetapi untuk nanti memastikannya kita juga akan koordinasi dengan pimpinan kita di Kejati Sumut. Kita akan koordinasikan mempertanyakan apakah benar sudah dilimpahkan kepada kita atau seperti apa, sehingga nanti bisa kita berikan informasi selanjutnya. Tapi hingga saat ini perlu kami sampaikan kita di Kejati Samosir memang belum menerima. Makanya kita juga baru tahu tadi dari Pak Siregar informasi yang dia dapatkan dari sana. Untuk itu nanti kita akan coba konfirmasi juga ke pimpinan kita di Kejati Sumut terkait dengan informasi yang diberikan Pak Siregar tadi, apakah sudah disampaikan ke kita atau belum atau seperti apa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nah, pertanyaan kami, kenapa lagi Kejati Sumatera Utara melimpahkannya Kejaksaan Negeri Samosir padahal sudah diambil alih kewenangannya secara sepenuhnya? Nah, terkait hal tersebut kita juga tidak mungkin mengomentari sesuatu hal yang bukan daripada kewenangan kita di sini. Nah, terkait hal itu maka tadi kami sampaikan terkait dengan permasalahan ini kita akan koordinasikan ke pimpinan kita di Kejati. Pertama terkait tadi yang laporan pengaduan dan mungkin perkembangan penyidikannya. Makanya nanti setelah ada informasi mungkin kami akan informasikan kembali. Nanti jika memang ke kita nanti mungkin bisa informasi ke kita. Jika memang masih di sana mungkin nanti dikonfirmasi ke sana. Untuk saat ini mungkin kita dari Kejati Samosir hanya bisa menyampaikan hal tersebut. Apalagi secara teknis materi perkara kita juga belum bisa menyampaikan apapun karena memang belum ada sampai ke kita. Seperti itu.